Jelek, jelek Tuhan Yesus jelek. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prastio. Kali ini kita akan bahas soal kejadian lagi. Ini ada seorang anak ya ada dua orang sih. Anak kecil ini kemudian di dalam satu lift ketemu sama seorang pemuda. Pemuda ini memakai kalung salib yang jelas ya bahwa dia adalah seorang Kristen. Dan ada kejadian yang tidak mengenakan terjadi dalam lift itu, yaitu si anak kecil ini mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan membuli pemuda yang beragama Kristen ini. Mari kita nonton videonya. Tuhan Yesus Iya, Tuhan Yesus Allah. jelek, jelek Tuhan Yesus jelek. Emang Tuhan Wah, Yesus nangis Kristen. Coba gua Islam. Ada 5. Oh, lima. Ada 5 apa aja? 6. 1 apa tarawih? Terawih mau taruh terawih ya. Sendal aman kan sendal. Ya begitulah kurang lebih isi videonya ya. Dia mengatakan Yesus jelek, dia mengatakan hal-hal yang lainnya. Yang jelas ini sebenarnya kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang anak kecil. Dan anak kecil ini yang sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang agama juga, iya kan? Tapi kenapa kok bisa sampai anak kecil ini bisa mengeluarkan kata-kata semacam ini? Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya pasti anak ini meniru. Itu hal yang tidak bisa dipungkiri karena meniru. Pasti orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, entah tetangganya, pasti anak ini sering melihat memperlakukan orang lain seperti itu atau seringkali mengeluarkan kata-kata yang semacam itu. Karena tidak mungkin seorang anak ini ya kalau dia tidak meniru kemudian dia bisa mengatakan hal semacam itu tuh tidak mungkin. Ya kalau itu terjadi jelas itu pasti karena ya anak ini meniru orang tuanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau kita lihat lagi bagaimana respon dari pemuda ini yang penting. Kita melihat bagaimana dia tidak menanggapi dengan serius. Ya, pasti ini hal yang ya bisa jadi mungkin membuat hatinya terluka juga ya. Orang atau pribadi yang eh, sabar pun pasti dia punya rasa ingin marah. Karena apa? Karena simbol agama, imannya, kepercayaannya kemudian dimain-mainin bahkan sama bocil ini. Bayangin aja ya kalau pemuda ini jitak kepalanya satu kali begini. Apa enggak itu nanti jadi masalah lebih parah lagi. Dan kita lihat di situ dia menanggapi dengan santuy aja ya. Dia tahulah pasti ya karakternya ya. Kalau ini dibalas ini pasti langsung jadi playing victim, jadi korban nih anak kecil ini. Anak kecil ini lapor ke orang tuanya lagi panas kemudian jadi demo berjilid-jilid atau bahkan mungkin akan menjadi perkelahian, menjadi kekerasan, ya kan? Kita mau pungkiri apa lagi? Itu bisa menjadi fakta. Dan saya rasa respect sekali kepada pemuda ini, dia tidak merespon dengan hal yang buruk. Karena memang itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita dicaci, kalau kita dimaki, tidak membalasnya. Dan itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bahkan ketika dia sebelum disalibkan pada waktu Paskah ya, di mana dia ditangkap di Taman Getsemani, tapi ketika dia ditangkap bahkan dia sebenarnya kan bisa saja mau panggil satu kompi pasukan untuk hancurkan orang-orang yang menangkap dia, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena dia mengasihi orang-orang itu. Bahkan ketika Petrus memotong telinga dari salah satu prajurit, yang dilakukan Yesus justru menyembuhkannya. Dan ini hal penting yang kita harus tahu dan kita harus pelajari baik-baik. Bahwa gak semua hal yang buruk kita harus meresponnya dengan buruk juga. Ada pepatah yang mengatakan ya, kalau api dibalas dengan api maka hanguslah seluruh isi dunia ini. Maka kita harus membalasnya dengan kebaikan, membalasnya dengan hal-hal yang baik. Ya seperti apa yang direspon oleh pemuda ini seharusnya kita meresponnya juga seperti itu. Dan kita tahu bahwa kemudian
ketika dicuekin ya udah, anak itu mau bikin apa. Dan saya lucu sekali, malah anak ini pukul-pukul pemuda ini ya. Ya teman-teman, ajarkanlah yang baik kepada anak-anak. Ini darurat sekali moral, ini darurat sekali etika, di mana seorang anak bisa melakukan seperti itu. Nah, ada satu khotbah menarik yang saya khotbahkan juga di hari Minggu ini. Silakan teman-teman, saudara semuanya mendengarkannya supaya memiliki pemahaman yang baik, yang utuh tentang etika sikap seorang Kristen ketika menghadapi perlakuan yang buruk dari orang-orang di sekitarnya. Mari kita nonton bersama-sama. Menghadapi kekacauan ini sebenarnya apakah Yesus gak bisa kayak Petrus? Mau potong telinga orang lah, mau potong tangan orang lah, apakah gak bisa? Yesus sangat mampu mau menghancurkan mereka, bahkan Yesus mampu. Itu yang dia katakan dalam Matius 26 ayat 53. Matius 26 ayat 53 Yesus mengatakan seperti ini. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Yesus ngomong loh, ini orang-orang yang tangkap saya dengan pentungan sama pedang ini, kalau saya minta sama Bapak kirim 12 pasukan, kabur semua ini orang. Bisa, sangat-sangat bisa membalas. Bahkan Yesus bisa berbuat mujizat yang luar biasa ya. Masa mau hancurin ini pasukan yang kecil ini gak bisa? Dia bisa Bapak Ibu. Kalau kita lihat juga dalam Lukas pasal 9 ayat 53 sampai 54, di situ ada percakapan, yaitu tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Perjalanan Yesus, mereka tidak menerima Yesus. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka lagi berkata seperti ini. Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ini saking pedenya para murid ini ya. Tuhan, kau tenang duduk situ. Saya berdoa supaya disambar petir nih orang-orang itu. Lo bisa gak? Bisa. Murid-murid bisa. Yesus bisa membalas segala sesuatunya itu. Bahkan membalas Yudas pun Yesus bisa. Kita harus tahu itu. Tapi apa yang Yesus lakukan dalam menghadapi kekacauan ini? Ini yang kita mau belajar, Bapak. Kita pasti akan menghadapi situasi-situasi yang mana sulit, baik bagi hidup kita maupun orang-orang di sekitar kita. Kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita tidak bisa mengendalikan orang yang ada di luar diri kita. Tapi kita mau belajar apa dan bagaimana cara Yesus menghadapi kekacauan ini. Kalau kita lihat dalam Matius 26 ayat 41, di situ Yesus melakukan satu hal yang penting, yaitu berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu, kalau kita lihat teks ini, kita lihat di sini ya, ini ayat seringkali dipakai orang untuk menghadapi cobaan dan kemudian dia gagal. Tapi dia gagal. Misalnya dia melakukan sesuatu yang berdosa, kemudian diingati, kemudian dia bilang, ya maklumlah Pak Pendeta ya, namanya juga roh penurut, tapi daging lemah. Pakai ayat firman Tuhan untuk bela dirinya karena dia jatuh. Ya, tapi sebenarnya kita harus tahu, teks ini lengkapnya adalah dikatakan di situ apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Dan inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia berdoa berjaga-jaga, ketika ujian datang. Makanya kalau kita lihat di sini, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Maksudnya bukan berarti kita tidak bisa dicobai, bukan begitu. Jatuh dalam pencobaan, tidak jatuh dalam pencobaan artinya ketika ada pencobaan datang, kita tetap kuat melakukan kebenaran. Contohnya Hawa ketika di Taman Eden dia kan mengalami pencobaan. Ular datang goda dia dan kemudian bilang, Hawa makan buah ini, dan kemudian dia makan buahnya. Berarti Hawa sedang jatuh dalam pencobaan.
Tapi Tuhan Yesus ketika dia puasa 40 hari, 40 malam, iblis datang, nih rubah batu ini jadi roti. Yesus bilang, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi juga dari nasi goreng. Nah, tidak, Yesus tidak bilang begitu, tapi juga dari firman. Apakah Yesus jatuh dalam dosa? Tidak. Itulah yang dimaksud dalam sini, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika ada pencobaan, supaya kita tidak jatuh ketika digoda, begitu. Caranya gimana? Satu hal penting, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Dan ini yang penting Bapak Ibu. Ketika kita berjaga-jaga dan kita berdoa, ketika kita menghadapi situasi yang menyakitkan bagi kita, mungkin kita mampu untuk menjaga hati kita, supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ya kita nggak bisa Bapak Ibu, kita manusia biasa ini kan kecenderungan kita tadi ya. Di awal tadi kecenderungan kita adalah mata ganti mata. Ini manusia kita, ini daging kita. Tapi Tuhan di sini mengatakan bahwa kita harus berjaga dan berdoa supaya kita bisa melakukan yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 26 ayat 41. Mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 2, 21 sampai dengan 23. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini bagaimana kita ini harus melihat teladan Yesus. Yesus meninggalkan teladan. Bagaimana ketika dia diludahi, dicaci maki, dia disakiti, Yesus memberi teladan bahwa dia tidak sama sekali membalas walaupun dia bisa melakukannya. Dia sangat bisa melakukannya, tetapi Yesus tidak membalasnya. Bahkan dalam Lukas 22 ayat 50 sampai 51, Yesus melakukan yang di luar dugaan. Ketika Petrus memotong telinga dari orang yang mau menangkapnya, dikatakan di situ, dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, sudahlah itu. Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Yesus menyembuhkan. Orang yang mau datang nangkap dia malah disembuhkan. Telinganya dipegang dan bahkan dia pulih dan sembuh. Dari sini kita melihat bahwa Yesus mengajarkan kepada kita bahwa berdoa, tidak membalas, dan berbuat baik adalah cara satu-satunya untuk memutus rantai dendam dan sakit hati. Satu-satunya cara, tidak ada cara yang lain. Berdoa, membalas, dan berbuat baik. Nah, dalam satu kisah ya, Elisa pada waktu itu, Elisa dan pesta makan untuk musuh. Ini menarik kisah ini. Bagaimana waktu itu diserbu, mereka dikepung, kota itu mau dikalahkan, dan pada penyerbuan itu hampir kalah dan sudah pasti ini kalah ini, karena sudah diserang. Bapak Ibu, biasanya apa yang kita lakukan? Sudahlah, habis-habisan, mati-matian, kita perang. Tapi menarik dari kisah ini, Elisa dia meminta supaya Tuhan buat orang-orang di situ menjadi linglung, buta, dan tidak tahu musuhnya yang mana. Bayangin Bapak Ibu, ini kita mau perang ini. Kita mau perang, tiba-tiba diserang, orang yang serang kita di depan rumah dia bingung. Tadi saya kesini bikin apa? Dia bingung. Tuhan bikin mereka bingung. Nah kayak saya ini seringkali seperti itu. Bapak Ibu. Pulang, mau ambil kunci toh, sampai rumah sudah bingung. Tadi saya ke rumah ini mau bikin apa ya? Begitu.
Balik lagi ke gereja, pikir-pikir lagi, balik ke rumah lagi. Bikin apa ya? Sampai pada akhirnya baru ingat, oh iya, ambil kunci. Nah kira-kira situasinya seperti itu. Mereka mau menyerang tapi mereka linglung dan bingung. Kemudian salah satu orang bilang sama Elisa, raja ya waktu itu bilang, Elisa ini kesempatan nih kita bisa bunuh dan bantai orang. Karena mereka sudah bingung kan, orang kalau sudah linglung mau apa lagi, kita bantai saja. Tapi Elisa mengatakan jangan, tong kasih makan dulu. Habis itu kita antar pulang mereka. Nah kejadian seperti ini banyak dalam Alkitab. Bahkan Daud ketika punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan. Dan inilah yang Tuhan mau. Bagaimana Tuhan mau supaya sebagai orang Kristen semakin kita radikal. Semakin orang berbuat kepada kita yang tidak baik, semakin kita mengampuni, mengasihi dan berbuat baik kepada mereka. Ini yang dikatakan dalam kitab Roma 12 ayat 20 sampai 21. Tetapi jika seterumu lapar, seteru itu musuh, orang yang memusuhi kita atau orang yang bermasalah dengan kita, jika dia lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menunjukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Satu-satunya balas dendam yang legal dan diizinkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah membalas orang lain yang menyakiti kita dengan kebaikan. Nah itu legal. Jadi Ibu boleh nggak balas dendam? Boleh nggak balas dendam? Boleh atau tidak balas dendam? Nggak dengar. Boleh atau tidak? Boleh, tapi balaslah dendam dengan kebaikan. Gitu. Dan itulah cara yang paling Tuhan Yesus rindukan. Bahkan ketika dia merasa tersakiti, jalan menuju salib, dia di situ menerapkan bahwa kebencian itu harus dibalas dengan kasih Kristus yang begitu tulus.